Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada, mahasiswa semester 2 AK Pekalongan. Untuk melengkapi slide yang sudah saya berikan supaya pembelajaran ini menjadi lebih berwarna, karena kadangkala kalau hanya melihat teks itu pemahamannya kurang sajalah pokoknya. Sekarang pertama saya akan memberikan sekilas narasi untuk materi pertumbuhan bakteri. Oke, apa yang akan kita pelajari pada pertumbuhan bakteri? Pertama, pertanyaannya apa itu pertumbuhan? Kalau pada kita, pertumbuhan itu bisa saja volumenya bertambah, misalnya volumenya, ukuran, atau substansi atau berat. Misalnya kita bertambah tinggi, dulu kecil sekarang tinggi, bertambah besar, kemudian bertambah berat. Nah, itu kalau pada organisme makro. Tapi pada organisme mikro atau pada organisme bersel satu, pertumbuhan artinya adalah peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel, jumlah sel, atau keduanya. Jadi karena mikroorganisme ini sudah tidak mungkin untuk bertambah tinggi, bertambah besar, maka batas pertumbuhannya itu sedikit saja. Jadi pertumbuhan itu berarti unsur selnya itu meningkat, yang tadinya sederhana menjadi lebih matang, jumlah selnya bertambah. Jadi kalau bakterinya tumbuh itu artinya bakterinya dari sedikit menjadi banyak, atau keduanya. Nah, tapi karena mengobservasi pertumbuhan satu sel itu sulit, maka para ahli mikrobiologi biasanya mempelajari pertumbuhan populasi mikroba seperti pertumbuhan koloni atau pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Jadi yang menjadi objek kajian pertumbuhan bakteri adalah pertumbuhan koloni. Seberapa banyak dia bertambah banyak koloninya, berapa banyak mikrobanya. Lalu di sini ada istilah namanya waktu generasi. Apa itu waktu generasi? Waktu generasi adalah selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Jadi ingat ya, bakteri ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan selang waktu yang dibutuhkan suatu sel untuk membelah diri itu disebut waktu generasi. Nah, di sini tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contohnya Escherichia coli, atau sering juga disebut E. coli. Ini adalah bakteri yang umum dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain, memiliki waktu generasi 15-20 menit. Jadi setiap 20 menit sekali dia akan membelah, 20 menit lagi dia membelah, 20 menit lagi dia membelah. Maka pertumbuhan koloninya akan sangat cepat sekali. Sementara untuk Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, ini butuh waktu 20 jam. 20 jam dia baru membelah sekali. Maka inkubasi TBC itu cukup lama. Begitu juga ini ada contoh Mycobacterium lepra, butuh waktu 20 hari baru membelah diri. Ini contoh pembelahan pertumbuhan populasi mikroba yang kira-kira umum lah. Jadi 30 menit pertama dari yang tadinya satu sel, dia akan membelah menjadi 2 sel. Dalam 1 jam itu artinya dia akan menjadi 4 sel dari 1 sel. Dalam waktu 90 menit dia akan menjadi 8 sel. Dalam waktu 120 menit dia sudah menjadi 16 sel. Ini yang kira-kira waktu normal, membutuhkan waktu generasi 30 menit. Ini penjelasan mengenai pembelahan biner. Pada sel bakteri disebut biner karena pembelahannya dari 1 sel menjadi 2 sel. Jadi bakteri tidak bisa membelah diri dari 1 langsung menjadi 3, 1 menjadi 4, 1 menjadi 6, tapi 1 harus menjadi 2 dulu. Nah, ini contohnya dia pertama DNA-nya akan memanjang, lalu DNA-nya akan terpisah, setelah itu membentuk dinding sel baru di tengah-tengahnya, lalu kemudian terpisah menjadi 2 sel. Ini gambar mikroskopis dari bakteri yang sedang membelah diri, di mana ini sudah ada sedikit membran sel baru yang terbentuk dan DNA-nya sudah terpisah menjadi 2.
Ini ada perhitungan, jadi ketika kita sudah ngitung ya, kalau per 15 menit itu 2 sel, maka pertambahan selnya ini berlaku fungsi kuadrat atau fungsi eksponensial atau fungsi pertambahan geometrik. Jadi rumusnya 2n. Dalam waktu 0 menit ini 1 sel, dalam waktu 15 menit 2 sel, karena 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, pangkat 3. Dalam 130 menit saja dia sudah menjadi 512 sel. Maka bisa dikira-kira kalau kita menginkubasi bakteri itu biasanya 24 jam, maka dalam 24 jam sudah ada berapa sel? 24 jam itu berapa menit? Nah, itu silahkan dikali sendiri. Nah, lalu dalam pertumbuhan bakteri ada yang disebut dengan kurva pertumbuhan. Jadi bakteri itu tidak tumbuh terus, tidak, tapi ada masa-masa tertentu di mana dia pertumbuhannya berhenti, lalu pertumbuhannya menurun. Nah, pertumbuhan itu digambarkan dalam sebuah kurva atau kurva pertumbuhan. Pertumbuhan populasi biasanya dianalisis pada sistem tertutup yang disebut batch culture. Ini biasanya diplotkan sebagai logaritma antara jumlah sel dengan masa inkubasi. Kurva pertumbuhan mikroba dibuat untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan mikroba dalam suatu medium. Seperti apa kurvanya? Nah, ini kurva pertumbuhan mikroba. Jadi bakteri itu ada fase-fasenya. Yang anggaplah seperti kita ada fase pertumbuhan, misalnya sampai umur 25 tahun. Setelah 25 tahun kan kita secara ukuran tubuh sudah tidak bertambah lagi ya, tapi memasuki fase pematangan. Nah, pada bakteri juga ada fase-fase seperti itu, dan fase itu dibagi menjadi 4, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag ini digambarkan grafiknya lurus saja. Kemudian fase log ini digambarkan grafiknya naik tajam, kemudian fase stasioner lurus lagi, dan fase kematian dia akan turun. Mari kita lihat penjelasannya. Ini sama seperti tadi. Apa itu fase lag? Jadi tadi kurvanya lurus ya. Pada fase ini tidak terjadi penambahan jumlah sel. Jadi secara jumlah sel itu belum tambah, tapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk persiapan pembelahan sel. Disebut juga sebagai fase adaptasi terhadap nutrisi. Selama fase ini terlihat sel akan bertambah besar ya, walaupun ada ukuran maksimumnya. Kemudian metabolismenya akan bertambah, kemudian terbentuklah enzim-enzim. Lah, berapa lama fase lag ini? Fase lag ini akan berlangsung bergantung beberapa hal. Yang pertama, jenis bakterinya masing-masing berbeda. Tadi ada contoh E. coli itu 15 menit sebelum waktu generasinya, Mycobacterium TBC itu 20 jam, kemudian ada yang sampai 20 hari. Lalu jenis medianya, media yang dipakai apa, fase biakan yang ditanam, tentu saja ini pengaruh. Kemudian banyaknya bakteri yang ditanam, kemudian faktor lingkungan. Lalu setelah fase log adalah setelah fase lag kita memasuki fase log atau fase eksponensial. Pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jadi pada fase ini bakteri akan bertambah banyak, akan membelah diri terus sampai jumlahnya sangat banyak sekali. Pertumbuhan yang seimbang dan cepat, sel bakteri membelah secara teratur dengan laju yang konstan. Nilai logaritma dari jumlah bakteri yang hidup dibanding waktu pada grafik akan terlihat suatu garis lurus pertumbuhan aktif. Nah, kalau sudah naik tajam, maka sudah masuk ke fase stasioner. Nah, fase stasioner ini karena dalam satu media, anggaplah dalam satu cawan Petri itu bakteri udah tumbuh banyak sekali, kemudian sampai ya bakteri itu sama seperti kita. Kalau kita itu kan buang air besar, buang air kecil, dia juga membuang sisa-sisa metabolisme. Dan kalau sisa-sisa metabolismenya itu sudah banyak, karena sel bakterinya banyak, jadi bahasanya kotorannya juga banyak, akhirnya terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel. Kemudian juga nutriennya mulai habis karena media yang dibuat misalnya satu cawan itu sudah digunakan oleh banyak sekali bakteri. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan yang lain tetap hidup. Pada fase ini bakteri masih memproduksi metabolisme sekunder seperti antibiotik. Keadaan seimbang antara pertama. Jadi fase stasioner ini adalah keadaan di mana bakteri baru dan bakteri yang mati jumlahnya sama. Jadi yang mati 100, yang hasil
membelah diri 100 juga, kira-kira begitu. Populasi mikroba memasuki fase stasioner untuk beberapa alasan, termasuk keterbatasan nutrisi, akumulasi buangan beracun, dan kemungkinan kepadatan sel. Lalu terakhir adalah kurva penurunan. Pada fase ini populasi bakteri menurun akibat matinya sel-sel bakteri. Kenapa? Karena makanannya habis, zat racunnya menumpuk, kemudian enzim-enzim autolitik. Autolitik itu dia menghasilkan enzim yang malah bisa memecah dinding selnya sendiri, sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu kurvanya. Jadi kalau kita sekarang ini mendengar informasi tentang virus corona, itu kurvanya mirip-mirip. Ya, bisa jadi dalam virus juga berlaku kurva ini juga. Dan sayangnya, ini gambaran saja, sayangnya sekarang ini Indonesia fasenya masih eksponensial. Jadi kita nggak akan tahu, kita belum tahu nih sampai kapan fase eksponensial ini berjalan, sehingga nanti sampai fase stasioner. Sebagai contoh, katanya di Cina itu sudah fase stasioner. Ya, ini kita hubungkan sedikit lah dengan kondisi hari ini. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau kalian nanti melihat kurva penyebaran virus begini, ya itu maksudnya sama. Ada fase log, stasioner, dan fase kematian. Kalau kita lanjut lagi, tadi sampai mana? Oh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada faktor fisik dan faktor kimia. Apa saja? Faktor fisiknya dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, pH, tekanan osmotik, dan oksigen. Sementara faktor kimianya dipengaruhi oleh karbon, nitrogen, sulfur, fosfor. Jadi fisik ini adalah tekanan fisik, sementara kimia adalah ketersediaan unsur-unsur yang ada. Mari kita lihat penjelasannya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah temperatur atau suhu. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam dua cara. Apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya, apabila suhu turun, maka kecepatan metabolisme akan menurun dan pertumbuhan diperlambat. Jadi kalau kita berada di tempat yang hangat, sama dengan bakteri, metabolisme kita akan naik. Sementara kalau kita berada di tempat yang bersuhu dingin, metabolisme kita akan menurun. Itu juga bakteri juga sama. Apabila suhu naik atau turun secara drastis, tingkat pertumbuhan akan terhenti. Jadi kalau suhunya naik tajam, misalnya Anda memasak air, kemudian suhunya naik tajam, mendidih, itu tingkat pertumbuhan akan berhenti. Komponen sel menjadi tidak aktif dan rusak, sehingga sel-sel menjadi mati. Itulah kenapa kita kalau memasak air itu sampai mendidih, supaya bakteri-bakteri itu pada mati. Dapat temperatur optimum untuk pertumbuhan mikroba. Nah, ini mikroba itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang Psychropils, ini mikroba yang tumbuh di suhu dingin, optimumnya 15 derajat. Kemudian ada Mesofil, moderat 20-40 derajat Celcius. Thermofil itu 40-100 derajat Celcius. Sebagai gambaran, misalnya air sungai itu suhunya kira-kira 25-26 atau sampai 20 lah, air sungai kita biasa. Kemudian kalau suhu ruangan ini kira-kira antara 28-29 sampai kalau di luar bisa sampai 35. Nah, itu berarti bakteri-bakteri mesofil. Kemudian termofil itu 40-100. Ini misalnya pada air panas di Guci atau air panas di Cianjur, sumber-sumber air panas itu suhunya tinggi dan itu ada bakterinya. Bakteri-bakteri yang memang termofil atau memang hidup di tempat yang bersuhu tinggi. Kemudian pH itu keasaman. pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Umumnya bakteri tumbuh pada pH 6,5 sampai 7,5, artinya pH netral. Sementara sedikit bakteri hidup pH di bawah 4. Jadi kalau asam kuat itu bakteri yang hidup sedikit. Lalu tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat dipengaruhi oleh kepekatan suspensi atau cairan di lingkungan.
Bila kepekatan suspensi di lingkungan tinggi, maka sel akan keluar. Sebaliknya kepekatan suspensi di lingkungan rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Jadi ini yang digunakan dalam proses pembuatan manisan, asinan, terus ya yang semacam itu. Jadi kalau contohnya asinan itu kan misalnya makanan tertentu diberi garam sangat banyak. Pada kondisi garamnya yang sangat pekat itu, maka kalau ada bakteri yang hidup di situ, si bakteri ini akan kemasukan garam sehingga bakterinya mati. Jadi itu yang terjadi ketika proses pengasaman, itu memanfaatkan tekanan osmotik supaya bakteri tidak dapat tumbuh. Ya, maksudnya pengasinan, manisan itu sama. Jadi bakteri tidak dapat tumbuh di situ, makanya makanan yang diasinkan atau dimaniskan itu cenderung awet. Sebaliknya kepekatan suspensi di lingkungan rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Lalu isotonik, apa ini isotonik? Ini hampir sama. Jadi isotonik itu keberadaan garam ion 0,8% NaCl, hipertonik dan hipotonik. Kalau di luarnya itu normal, cairan normal dia hidup, tapi kalau hipertonik atau ion isotoniknya tinggi, maka cairan sel akan keluar sehingga dia mati juga. Lalu oksigen. Nah, mikroorganisme memiliki karakteristik sendiri-sendiri di dalam kebutuhannya akan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroorganisme dibagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti dalam mempelajari mikroba, kita akan mempelajari ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis aerobik. Ini hanya dapat tumbuh apabila ada oksigen bebas. Kemudian ada anaerob, hanya dapat tumbuh apabila tidak ada oksigen bebas. Kemudian anaerob fakultatif dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen bebas. Dan terakhir ada mikroaerofilik, dapat tumbuh apabila ada oksigen dalam jumlah kecil. Jadi ada bakteri yang kalau ruangannya ditutup dia mati, itu artinya dia aerobik. Ada bakteri lain yang justru harus ditutup supaya dia hidup, maka dia itu berarti anaerob. Ini contohnya. Bagaimana cara membedakannya? Jadi kalau dia aerob itu artinya membutuhkan oksigen, koloninya akan berada di atas karena dia akan bersentuhan dengan udara. Sementara pada anaerob, dia koloninya akan berada di bawah karena dia tidak butuh udara. Kalau dia mendekat ke udara malah mati. Lalu ada anaerob fakultatif, jadi bisa aerob bisa tidak anaerob. Ini dia nyebar. Lalu ada mikroaerofilik, dia membutuhkan oksigen dalam jumlah sedikit, jadi dia akan melayang. Tidak sampai dasar karena dia masih butuh oksigen, tapi juga tidak sampai atas karena dia hanya butuh oksigen sedikit saja. Kemudian faktor kimia. Faktor kimia yang mengaruhi pertumbuhan ada karbon. Karbon itu atom C ya, sebagai sumber energi. Ini sama, kita juga kalau makan nasi, makan gorengan, makan apa itu kita juga membutuhkan karbon. Kemudian sebagai struktur organik molekul, bakteri yang bersifat kemoheterotrop, jadi dia harus memakan zat kimia dari luar, itu menggunakan karbon organik. Bakteri autotrop menggunakan CO2. Kemudian nitrogen ini terdapat di dalam asam amino dan protein. Nah, kita juga butuh nitrogen. Kenapa kita makan telur, makan tempe, itu karena kita butuh nitrogen. Umumnya bakteri berperan sebagai dekomposer protein. Beberapa bakteri menggunakan NH4 atau NO3. NH4 ini amonia, NO3 itu nitrat. Hanya sedikit bakteri yang menggunakan N2 untuk fiksasi nitrogen. Kemudian ada sulfur dan fosfor. Nah, ini juga kita butuhkan. Bakteri juga menggunakan sulfur, membutuhkan sulfur untuk bertahan hidup. Kemudian fosfor juga dibutuhkan, terdapat di dalam DNA, RNA, membran, dan ATP. PO4 atau fosfat itu merupakan sumber fosfor. Sementara kalau ini sulfur ini SO4 itu sulfat. Kemudian H2S itu hidrogen sulfida. Oke. Ini rekombinasi genetik belum terlalu kita butuhkan, nanti kita baca saja. Oke, sampai di sini untuk materi pertumbuhan bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.